Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Stiamers, jumpa lagi bersama saya Sakti Syahputra di Posting Podcast Stiamers Everything. Senang sekali hari ini kita akan bincang-bincang bahas bersama mengenal lebih dekat unit pelaksana teknis perpustakaan. Telah hadir kepada kita Pak Ahya Ansori, SIP MSI, Ketua Kepala UPT, Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan yang juga merupakan dosen Institut Stiami. Assalamualaikum Pak Ahya. Waalaikumsalam. Sehat Pak Ahya? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ahya sudah meluangkan waktu hadir di posting pada hari ini. Dan Stiamers nih banyak yang ingin tahu nih seperti apa perpustakaan Pak Ahya, boleh ya? Yes. Oke Pak Ahya, boleh Pak Ahya cerita nih sejarah singkat perpustakaan Institut Stiami itu seperti apa Pak Ahya? Yes, menarik sekali. Sejarah singkat perpustakaan Institut Stiami Ya. itu diawali di sana di Salemba, Jalan Salemba tahun 1997. 1997. Namun saya bergabung di Stiami tahun 2010. 2010. Oke. Jadi dari 1997 sampai 2010 itu ada senior saya namanya Pak Gunardi. Pak Gunardi. Dan perpustakaan masih dikelola dalam konteks ya konvensional gitu ya. Ya. Belum ada sistem yang ya katakan meliputi itu perpustakaan. Ya. Sehingga ketika saya bergabung di sini diminta untuk mengembangkan perpustakaan, baru kita arahkan perpustakaan untuk menuju digital. Ya. Dan sistem kita punya beberapa sistem yang menarik itu. Ada Slims, kemudian ada repository, kemudian ada katakan ada Emerald yang bisa diakses. Emerald. Dan itu ada e-book, ada jurnal dan seterusnya ya, e-jurnal. E-jurnal. Nah, itu menarik Pak Sakti. Baik, Stiamers. Mungkin banyak Stiamers yang baru tahu ya, perpustakaan kita itu juga sudah go digital, ada repository, ada Emerald dan yang lain yang bisa kita akses. Betul. Ya, dari rumah gitu. Jadi bisa ke perpustakaan langsung atau bisa langsung akses dari rumah. Yes. Pak Ahya bisa cerita nih visi, misi, tujuan perpustakaan Institut Stiami ini seperti apa Pak Ahya? Yes, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ya. Sidiknas ini pasal 1. Ini saya bacakan karena panjang sekali. Ya. Menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha proses usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi salah satunya adalah perpustakaan ini menjadi ya katakan supporting dalam mengisi pendidikan ini sendiri gitu ya. Begitu Pak Sakti. Bahasa Gen Z milenial support sistemnya itu. Support system, betul. Support sistemnya kampus tuh ya perpustakaan ya. Yes. Nah, sehingga kita punya visi yaitu menjadi perpustakaan yang mempunyai referensi terkini, terlengkap dan aktual gitu untuk semua bidang yang ada di Institut Stiami, prodi-prodinya. Nah, itu kita punya visi. Dan adapun misi-misinya ini kalau terlihat di ini ada menyediakan koleksi yang lengkap, kemudian menyediakan layanan yang tepat, mengembangkan permanfaatannya. Jadi banyak sekali. Ada juga mengembangkan layanan jarak jauh, membangun kerjasama baik Institut Stiami dengan perpustakaan nasional atau dengan kampus-kampus lainnya, dan mengembangkan kualitas SDM-nya serta mengembangkan pengadaan dan pemaparan koleksi. Jadi itu berbagai macam visi-visi yang kita ingin gapai dari Institut Stiami, terutama perpustakaannya. Begitu Pak Sakti. Betul, sangat komprehensif ya perpustakaan ini. Kalau bahasa Gen Z itu ya support sistemnya. Support system. Kampus Institut Stiami salah satu yang paling utama adalah bagian perpustakaan. Yes. Baik Pak Ahya, Stiamers mau tahu lebih banyak nih layanan apa saja yang ada di perpustakaan Institut Stiami Pak Ahya? Baik. Layanan yang ada di perpustakaan Institut Stiami, kita punya layanan dalam bentuk jarak jauh, terus kemudian kita bisa offline juga datang ya. Namun dalam pelaksanaannya perlu juga kita katakan ada satu mekanisme yang harus kita buat supaya peraturan-peraturan ini bisa tertib dan seterusnya. Misalnya ketika seseorang ingin mengakses literatur yang ada di Institut Stiami, dia harus menjadi anggota perpustakaan, misalnya mau pinjam buku dan seterusnya. Nah, itu kan perlu jadi anggota sehingga kita bisa mengidentifikasi gitu. Oh, buku ini sedang dipinjam oleh misalnya si fulan gitu ya.
atau si Agus dan seterusnya. Betul. Sehingga terus ada jarak waktu misalnya seminggu, kalau mau diperpanjang gimana dan seterusnya. Nah, inilah gitu. Jadi pelayanan di perpustakaan ada yang bisa digunakan secara jarak jauh ataupun datang ke perpustakaan itu sendiri, karena kita cozy juga gitu. Ada beberapa tempat sih di perpustakaan Institut Stiami, ada yang di pusat. Nah, memang pusatnya di S1 yang di Pangkalan Asem. Kemudian ada juga yang di Bekasi gitu. Ada beberapa titik itu tepatnya bukan perpustakaan tapi lebih kepada katakan ruang baca. Ruang baca. Di sana ada koleksi-koleksi misalnya di kampus di Pasca Sarjana, kampus B, kampus C. Iya, betul. Kampus C dan seterusnya. Jadi itu ada ruang baca. Adapun perpustakaan utamanya ada di pusat. Oke, berarti ada perpustakaan dan ruang baca di kampus pusat dan kampus perluasan gitu ya? Betul. Pak Ahya, termasuk kampus vokasi, kampus pasca sarjana juga ada? Yes, betul. Oke, baik. Kemudian koleksi apa saja yang ada di perpustakaan Institut Stiami, Pak Ahya? Tentu perpustakaan Institut Stiami kan karena memang menunjang daripada Tridharma Pendidikan, tentu yang utama adalah referensi-referensi yang mendukung daripada misalnya prodi-prodi yang ada atau RPS yang ada gitu ya, sehingga nanti mahasiswa bisa mendapatkan kekayaan khazanah keilmuannya dari referensi-referensi yang kita punya, baik bentuknya textbook ataupun yang bentuknya di digital. Nah, kita sedang mengarah ke sana nih, Pak Sakti. Mengarah digital. Yes, karena dosen-dosen kita, giat banget ini nulisnya. Giat menulis buku ya, dosen-dosennya ya. Alhamdulillah. Dan dosen-dosen ini kayaknya nih, bukan kayaknya perlu kita apresiasi dengan cara karya-karya mereka dijadikan koleksi perpustakaan dan digunakan oleh mahasiswanya sendiri. Disitasi oleh mahasiswa ya. Yes, disitasi. Wow, keren ini kalau menarik ya. Itulah yang kita punya. Jadi koleksi di samping buku-buku seperti itu yang sifatnya menunjang daripada pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Di samping itu juga ada buku-buku yang sifatnya fiksi atau non fiksi. Oke, ada buku fiksi, non fiksi ya. Kemudian ada buku-buku yang katakan untuk menambah kereligiusan agama gitu misalnya. Buku-buku religius agama ada ya, spiritual, pengembangan diri dan seterusnya. Pengembangan diri. Jadi siapapun Sivitas Akademika Stiami, khususnya mahasiswa yang tertarik dengan dunia pengembangan diri, misalnya kemudian dengan novel-novel gitu, bisa datang ke perpustakaan Institut Stiami. Karena kita ada koleksi-koleksi itu juga gitu. Baik. Oke, kemudian Stiamers juga mungkin bertanya-tanya ya, dulu kan perpustakaan kampus pusat tuh di bawah ya. Sekarang pindah ya ke lantai 3 ya Pak Ahya ya. Oh iya betul, sekarang pindah ke lantai 3 gitu dan tempatnya lebih cozy insyaallah. Lebih cozy ya. Jadi Stiamers bisa main ke lantai 3 ke bagian perpustakaan ya. Kampus pusat Institut Stiami. Baik, kemudian apakah perpustakaan Institut Stiami ini sudah menerapkan e-library Pak Ahya? Betul. Alhamdulillah sekarang sudah sudah menerapkan e-library dan kita sedang mengarah kepada katakan penyempurnaannya. Gimana? Artinya begini. Ada beberapa memang koleksi ketika perpindahan dari bawah ke atas itu ada beberapa koleksi yang diretensi. Retensi artinya dimusnahkan lah ya gitu. Karena memang tahunnya itu sudah 10 tahun ke bawah. 10 tahun ke bawah. Sehingga ini menjadi catatan kami untuk menambah koleksi yang update. Udah baik dalam bentuk textbook maupun e-book ataupun digital. Baik bentuknya e-book atau jurnal ya, e-jurnal. Nah, ini kita sedang komunikasi intens dengan Direktur Pak Rofi. Beliau sangat support dan insya Allah nanti kita akan bicara lebih lanjut. Mudah-mudahan perpustakaan ini bisa mengakomodir referensi-referensi yang bisa diakses, nggak mesti datang ke perpustakaan, tapi hanya punya akunnya misalnya gitu, ada username-nya, ada password, dan kemudian dia bisa mengakses katakan referensi-referensi yang dimiliki oleh perpustakaan. Begitu, menarik ya. Menarik. Semakin go digital ya. Go digital dan orang bisa mengaksesnya dari rumah. Dan yang terpenting Pak Sakti, ini yang menarik nih untuk semester akhir. Ini perlu disampaikan nih Pak Ahya, penting banget nih buat Stiamers. Jadi semester akhir, Anda misalnya mahasiswa di semester akhir dan sedang menggarap skripsi, tugas akhir atau apapun itu ya, ada tesis dan seterusnya. Nah,
itu bisa mengakses ke repository.stiami.ac.id. repository.stiami.ac.id. Yes. Nah, di sana ada kumpulan-kumpulan tugas akhir, skripsi, tesis dan seterusnya yang kita sedang kita masukkan ke dalam repository itu. Apakah bisa diakses? Bisa. Punya kakak kelas ya, yang nanti dipelajari sama adik kelasnya ya. Tentu digunakan dengan apa ya? Dengan baik, dan itu kita upload dari bab 1 sampai bab 3. Oke. Nah, kalau mau kelanjutannya mau bab 4, bab 5 gitu, karena pengen tahu nih isinya apa sih gitu, hasilnya gitu, terus kesimpulannya apa sih gitu. Silakan ke call center saja. Call center perpustakaan, nanti nomornya kita bisa berikan ya. Iya, ada call centernya ya, call center perpustakaan. Nah, itu teman-teman bisa tanya di call center itu cara mau jadi anggota bagaimana, kalau pengen lihat skripsi atau tugas akhir seperti apa, kalau mau mengakses jurnal-jurnal ilmiah seperti apa, itu semua bisa didapatkan dari call center. Nanti call center memberikan link untuk bisa dipelajari seperti itu. Baik. Jadi buku-buku ajar, buku fiksi, non-fiksi, buku agama, bahkan skripsi, tugas akhir, tesis 10 tahun terakhir, bahkan lebih dari 10 tahun terakhir itu masih ada Pak ya atau bagaimana? Kalau 10 tahun terakhir gitu mungkin tidak semuanya. Tidak semuanya. Tetapi untuk belakang 10 tahun ke sini itu masih tersimpan baik. Secara digital tersimpan. Secara digital. Oke, baik. Tersimpan. Jadi teman-teman mahasiswa ya, adik-adik mahasiswa yang ingin memperkaya khazanah keilmuannya dalam bentuk tugas akhir, Anda bisa melihat-lihat di repositori itu gitu Pak. Baik, kemudian biasanya mahasiswa tugas akhir mau daftar sidang skripsi ke bagian perpustakaan untuk cek Turnitin. Yes, betul. Iya, jadi betul. Itu ngantri ya Pak Ahya ya banyak biasanya. Yang tanya itu kenapa harus cek Turnitin? Oh, penting ini Pak Sakti. Ya, boleh disampaikan Pak. Karena memang Turnitin ini untuk katakan mengecek plagiarisme gitu. Mengecek plagiarisme. Iya, jadi apakah tulisan Anda itu betul-betul tulisan yang orisinil gitu. Ya. Ada batas toleransi gitu, karena kan kita kalau misalnya ngutip atau aku nggak boleh pakai bahasa kita, harus pakai bahasa yang betul-betul orang yang kita kutip gitu ya. Betul. Sehingga itu masuk dalam pengecekan Turnitin. Nah, ada batas toleransinya, yaitu kalau di kita itu Pak Sakti 30%. Maksimal 30% ya Pak ya. 30% ya Stiamers, nggak boleh lebih ya. Iya. Justru teman-teman nih kalau misalnya sudah dicek kemudian di atas 30, itu peluang untuk mudah mengevaluasi, merevisi. Karena di situ ada blok warna merah, warna ini. Yeah. Oh, ternyata ini terkena plagiarisme ya. Sehingga itu bisa digunakan teknik ya bahasanya? Parafrase. Menurunkan similarity atau persamaan pasca cek Turnitin gitu ya Pak Ahya ya. Betul. Sehingga jangan takut, Turnitin itu sebenarnya untuk membantu kita gitu, membantu kita untuk mengetahui sejauh mana tulisan kita gitu terhindar dari plagiarisme yang tinggi ya Pak Ahya ya. Betul. Nah, itu harus semangat teman-teman mahasiswa gitu ya. Jadi jangan dijadikan suatu beban, justru itu adalah menopang untuk karya tulis ilmiah yang jauh lebih baik nanti, sehingga kampus kita nanti citranya juga jadi baik. Betul. Tujuan utamanya ke situ ya Pak Ahya ya. Betul. Baik, Stiamers, banyak yang nanya nih, apakah ada persyaratan yang harus dipenuhi nih untuk bisa menikmati fasilitas yang luar biasa dari perpustakaan Institut STIAM yang tadi Pak Ahya sampaikan? Yes. Ini pada umumnya Sivitas Akademika STIAM itu boleh datang ke perpustakaan, boleh menikmati fasilitas yang ada di perpustakaan. Silahkan. Tentu dengan sewajarnya ya. Betul. Nah, kemudian ada yang memang perlu menjadi anggota. Baik. Kenapa perlu jadi anggota? Ya itu tadi saya sampaikan di awal gitu, karena biar terdata namanya gitu. Terus kalau ada peminjaman buku, terus kemudian ada cek Turnitin dan seterusnya, fasilitas itu menjadi gratis. Gitu, gratis dalam artian begini. Memang sejauh ini untuk menjadi anggota perpustakaan untuk di awal itu nominalnya 20.000 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun bagi 20.000 jadi berapa ya? Berapa rupiah ya? Kayaknya murah banget ya. 365 hari ya. Iya, murah banget gitu. Murah banget, terjangkau sekali gitu. Dan Anda bisa akses buku-buku yang ada di perpustakaan, atau Anda bisa pinjam, terus meminjam yang lainnya gitu, dan seterusnya. Itu mudah sekali.
Dan kalau perpanjang cuma 10.000, Iya. 10.000, jadi sangat murah. Anggaplah Anda selama 4 tahun itu untuk menjadi anggota aktif itu cuma 50.000. Tapi bisa menikmati ribuan Ribuan buku, buku dan jurnal, seterusnya, ya betul. fiksi, non fiksi, buku ajar yang ada di perpustakaan Institut Setiami. Nah itu Pak Sakti ketika mereka menjadi anggota itu pun membantu kami sebagai pengelola perpustakaan gitu, bahwasanya ini ternyata ada mahasiswa aktif yang terdeteksi terdata menjadi anggota. Iya. Nanti ketika kita akreditasi perpustakaan itu sangat membantu itu. Oke. Jadi teman-teman ayo daftar anggota perpus ya. Itu di SSO ya Pak Ahya? Iya. Di perpustakaan ada treadmill. Kita boleh diskusi nanti ada ya katakan sekarang kan lesehan ya. Iya. Jadi teman-teman kalau mau ngadain acara-acara juga boleh. Boleh. Yang terpenting itu tadi jelas acaranya apa dan Iya. seperti apa. Nah teman-teman mau bedah buku misalnya di dalam perpustakaan boleh banget. Library talk Iya. ya. Jadi atau bedah film boleh juga. bedah film bisa juga. Boleh Oke, silakan. Menarik ya. Jadi teman-teman perpustakaan itu bukan satu hal yang kaku gitu konvensional. Yes. Perpustakaan itu kalau di luar sana kita akan mengacu juga ke arah sana. Iya. Ada room theaternya. Oh, ada room teaternya, ya kan? canggih ya. Ada cafe library. Ada cafe library. Jadi di Teman-teman, tempat yang menyenangkan iya. ya perpustakaan itu. Mudah-mudahan ya. kita arahnya ke sana Pak Sakti. Amin. Arahnya ke sana. Insya Sehingga teman-teman yang Allah. suka research gitu ya, riset dosen atau mahasiswa gitu riset sambil ngopi kan seru Pak Betul, Sakti. betul. Sambil nyemil juga seru kan. Seru. Kan sehingga matanya nggak ngantuk. Betul. Jadi benar-benar ada cafe library yang bisa menopang teman-teman yang kuat dalam riset gitu, yang senang diam di perpustakaan. Begitu Pak Sakti. Itu jam bukanya tuh atau jam tutupnya tuh bagian perpustakaan pelayanan tuh jam berapa ya Pak? Ya biar Tiamers tuh tahu mau ke perpustakaan jam berapa ya. Yes, menarik. Pada dasarnya keren ini. Banyak yang nanya sebenarnya. Iya. Perpustakaan kapan sih bukanya? Kapan bukanya? Kalau kami awali mohon maaf dulu ya. Mohon maaf kalau kemarin banyak terganggu untuk penggunaan pelayanannya karena lagi mau pindahan. Oh, mau pindahan. Ada proses renovasi ya gedungnya ya. Lebih baik dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang jam bukanya itu dari Senin sampai Jumat. Oke. Nah, untuk jamnya? Jumat ya dari Senin itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Sampai jam 8 malam. Iya. Kemudian ada break kita dari jam 12 setengah 12 lah ya, kita menjelang zuhur sampai jam 1. Sampai jam 1 istirahat ya. Okay. Jadi teman-teman kalau jam 1 gitu baru bisa masuk lagi ke perpustakaan. Okay. Kenapa sih harus keluar? Kami kan kamu mau diam di perpus gitu. Iya, nah, iya. ini teman-teman banyak nanya begitu. Ini kan kita mau rapihin lagi. Mungkin teman-teman ada yang baca, ada apa itu harus dikembalikan ke tempatnya. Okay. Jadi perlu dirapikan lagi. Nanti ketika teman-teman datang lagi masuk, itu kondisinya sudah rapi, sudah bersih gitu. Terus kemudian udah tertata dengan baik gitu, Mas Sakti. Jadi memang perlu waktu kurang lebih 1,5 jam untuk memperbaiki, dan di samping itu kami juga SDM-nya perlu makan siang. Iya, istirahat ya, nge-break dulu, ngopi-ngopi dulu, iya. Isoma. Nah, kemudian kalau hari Jumat, memang kebiasaan Setiami itu kita kan bukanya jam 1 setelah sholat Jumat. Oh, kalau hari Jumat setelah sholat Jumat. Iya, karena mengikuti budaya organisasi yang ada di sini. Biasanya pagi itu karyawan-karyawan diadakan aktivitas, entah itu ada jumber, ada olahraga gitu ya. Anything lah, ada informasi-informasi yang sifatnya datang dari Setiami itu sendiri gitu. Jadi kita bukanya jam 1. Jadi khusus Jumat jam 1 sampai jam 8 malam. Jam 1 siang sampai jam 8 malam ya. Betul. Baik, buat Setiamers kampus perluasan, kampus vokasi, kampus pasca sarjana juga boleh kan ya Pak boleh. Ke perpustakaan ya? Iya, jadi ya, kampus pusat itu sebenarnya milik bersama semua Setiami ya. Betul. Semua institut Setiami baik di kampus pusat, kampus perluasan, kampus vokasi sama kampus pasca sarjana. Jadi boleh banget main, baca ya, belajar sama-sama kita di bagian perpustakaan. Yes. Jadi teman-teman kalau ingin datang ke perpustakaan, monggo silahkan. Pak, saya dari kampus Cikarang, boleh. Baik. Pak, saya dari kampus Bekasi, dari kampus Tangerang Kota misalnya. Baik. Datang ke sini ingin lihat koleksi, silahkan. Iya. Monggo. Dan kami senang sekali
Enak loh teman-teman, Stiamers. Saya sudah pernah ke lantai 3 perpustakaan, tempatnya cozy, nyaman ya, jadi bisa main. Kemudian Stiamers juga mau tahu nih Pak Ahya, peraturan dan tata tertib apa saja nih kalau kita masuk ke perpustakaan Institut Stiami? Yes, baik kalau masuk ke perpustakaan Institut Stiami, yang pertama ya memang berpakaiannya yang rapi lah, ya pasti ya. Iya. Yang pada umumnya, kemudian baiknya tidak membawa makanan dan minuman. Oke. Kalau minumannya dalam bentuk air mineral itu masih diwajarkan. Karena apa? Kalau misalnya berwarna, kalau tumpah repot, lengket dan seterusnya gitu. Tapi kalau air mineral kan mungkin masih bisa ditolerir ya. Nah kalau makan gimana? Makan pun bagusnya nggak boleh. Kenapa begitu? Kalau ada remah-remah dan seterusnya itu mengundang yaitu tadi. Iya, ketidaknyamanan sama pengguna yang lain. Nah betul. Jadi pas masuk ya minimal seperti itu, pakainya rapi dan seterusnya, menjaga itu tidak terlalu bising, ketawa-ketawa mengganggu yang lainnya, karena yang lainnya juga kan butuh privasi untuk mengakses yang lainnya gitu ya. Nah kemudian di samping itu paling tidak menjadi anggota itu jauh lebih fleksibel, nanti ada tambahan-tambahan, cek rutin jadi gratis, minjem buku juga bisa, begitu akses jurnal ya katakan Emerald ya, jurnal-jurnal yang terakreditasi internasional dan seterusnya mudah. Keren gitu banget ya. Jadi teman-teman tata tertibnya itu saja sih, sederhana gitu, datang ke perpus dengan hati yang happy, yang riang gitu. Berpakaian yang pada umumnya gitu ya, sopan, rapi dan kemudian kalau mau bawa mineral water juga boleh, tapi tidak yang lainnya. Demikian Pak Sakti mungkin. Baik. Itu aja, dan menjaga attitude aja sih. Baik. Kalau di perpustakaan kampus perluasan dan kampus vokasi kurang lebih jam pelayanannya sama Pak ya? Kurang lebih sama, karena memang waktu pembelajaran kita sama, kecuali di tempat lain ada kegiatan-kegiatan khusus ya, akan berbeda. Gitu. Di tempat-tempat yang sama. Baik, terakhir Pak Ahya, ada pesan-pesan buat Stiamers nih biar makin dekat, makin akrab dengan perpustakaan atau ajakan gitu Pak, silakan Pak. Yes, menarik Pak Sakti, terima kasih. Teman-teman, para Sivitas Akademika Stiami, saya mengundang kepada Anda untuk bisa mengakses, menggunakan perpustakaan dengan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, sehingga perpustakaan ini bisa berfungsi menjadi tridharma pendidikan, di mana menjadi support system tridharma pendidikan. Di situ ada support pendidikan itu sendiri, kemudian ada katakan penelitian ya, dan PKM ya, pengabdian kepada masyarakat. Nah mudah-mudahan dengan adanya posting ini teman-teman bisa, seluruh sivitas bisa bergabung atau bisa berkunjung ke perpustakaan Institut Stiami. Oh ya, mungkin dalam jangka dekat kita akan mengadakan atau membentuk komunitas cinta perpustakaan. Komunitas cinta perpustakaan, keren banget ya. KCP, ya. Apa disingkatnya? KCP. KCP. Komunitas cinta perpustakaan. Ya mudah-mudahan teman-teman tertarik gitu. Nanti apa sih isinya? Siapapun boleh berekspresi di sana, yang senang musik misalnya, nanti kita sesuaikan gitu ya. Mau live musik misalnya kita sesuaikan misalnya tempatnya. Atau kita mau baca puisi di sana, boleh. Atau baca mau puisi, storytelling di sana, boleh. Atau mau latihan misalnya belajar debat gitu ya, atau ya katakan mempertahankan argumennya gitu secara pidato gitu, public speaking. Nah, ada masternya di sini. Pak Sakti. Nah, itu KCP itu lebih ke sana nanti. Kemudian cinta perpustakaan itu tidak terhenti, bukan asumsinya hanya membaca buku saja, tidak gitu, tapi lebih mengekspresikan dari bacaan itu kepada apa yang dia bisa. Dan nanti ke depannya Pak Sakti, kita juga pengen perpustakaan itu ada kaitannya dengan perpustakaan, kalau di ininya Pak Yoka apa? Magang, karir, alumni. Iya, Bu Endang itu MBKM berdampak, perpustakaan berdampak. Perpustakaan berdampak. Perpustakaan berdampak, maksudnya apa? Berdampak kepada lingkungan, di mana memang perpustakaan bukan saja sebagai apa namanya ada output nanti yang kita inginkan terhadap masyarakat. Di mana perpustakaan itu ada dampaknya, ada outputnya. Iya. Sebenarnya bukan lagi output, lebih ke outcome, di mana outcome itu kan jauh lebih dampak daripada outputnya. Outcome-nya itu adalah referensi yang kita miliki itu berdampak kepada masyarakat, sehingga masyarakat
bisa meningkatkan taraf hidupnya, entah itu dalam bentuk finansial misalnya karena dia ingin jadi pengusaha, atau dia meningkatkan taraf hidupnya dalam bentuk pemahaman kognitifnya, gitu, lebih cerdas tentang kesehatan, tentang anything lah ya. Nah, ingin yang kita arahnya ke sana, jadi perpustakaan berdampak. Luar biasa, meningkatkan literasi baca kita ya Pak Ahya ya, perpustakaan berdampak dan komunitas cinta perpustakaan. Kita tunggu sama-sama ya, mudah-mudahan ya, doakan, mudah-mudahan kita sama-sama support dan doakan ya unit pelaksana teknis perpustakaan ini. Kalau sudah launching, kita semua daftar ya, Stiamers ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ahya. Sama-sama. Semoga sukses selalu bagian perpustakaan ya. Jadi semakin meningkat literasi baca kita, jadi semakin diminati oleh Stiamers ya, semakin senang baca dan semakin happy, dan banyak referensi yang bisa kita dapat, banyak insight manfaat yang kita dapat dari bagian perpustakaan. Baik Stiamers, saya tutup posting podcast Stiamers Everything hari ini dengan pantun andalan, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan ke dalam peti, kalau ada kata-kata kami yang salah jangan disimpan dalam hati. Ada nampan, ada sirih, burung irian, bercendrawasih, saudah harapan dari hati yang bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahya. Terima kasih.